Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jalaluddin Murki. Dengan semangat selalu tetap berbagi agar hidup bisa lebih berarti. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat. Salam satu data. Sebagaimana janji saya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana cara mengelola rombongan belajar yang tadinya menjadi part 5 tetapi ternyata diselang dulu dengan part yang lainnya, yaitu kaitannya dengan membuat tugas tambahan bendahara BOP di part 5-nya. Sekarang saya akan mencoba menyampaikan part nomor 6. Namun sebelumnya saya ingin mencoba menyampaikan kabar gembira bagi teman-teman PKBM SKB operatornya yang tidak sempat melakukan sinkronisasi nilai UPK ya. Sudah ada pengumumannya yang dikeluarkan oleh Pak Direktur. Ini ya, ada edaran, nanti siap-siap. Dan kaitannya ini juga dengan pembuatan rombel sekarang. Keterlambatan input nilai UPK di Dapodik 2021, suratnya tertanggal 19 Juli 2021 bahwa nanti akan sebagaimana tertuang pada prosedur operasional standar tingkat satuan pendidikan distribusi ijazah bla 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 bla, bahwa selanjutnya karena berdasarkan kesalahan teknis operator seperti tidak melakukan sinkron dan hanya tarik data serta melakukan pada akhir waktu menjelang tutup, diberikan kesempatan melakukan input nilai di versi yang sekarang ini. Tapi batasnya itu tanggal 15 Agustus 2021 ya. Ini sudah menyebar di grup. Informasi ini surat dari Direktorat PMPK, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang ditandatangani langsung oleh Pak Direktur Pak Dr. Samto. Terima kasih tentunya kepada Pak Direktur yang memiliki yang sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman operator ya, yang diberi kesempatan untuk kembali menginput. Nah, teknisnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, nanti akan saya coba sampaikan di dalam pembuatan rombelnya. Kenapa? Karena siswanya tidak boleh dikeluarkan dulu yang belum ada nilai UPK-nya. Nah, dasarnya dari mana? Tidak semua dasarnya, tidak semua peserta didik yang ikut UPK itu semuanya terbaca di dalam nilai UPK. Kenapa? Karena dasarnya tetap adalah 30 Desember 2020 sebagai standar dasar yang siswa peserta UPK yang bisa diakomodir sebagai peserta UPK, yaitu peserta didik yang terbaca di semester ganjil ya, seperti itu. Baik, langsung saja kita ke inti permasalahan, tutorial pembuatan rombongan belajar ya, pembuatan rombongan belajar. Oke, saya sebetulnya sudah sinkron, tapi tadi saya keluarkan lagi, saya buat lagi dari baru. Bapak Ibu, nah ketika kita membuat rombongan belajar, pastikan dulu program layanannya itu sudah betul. Perbaiki dulu rombongan belajar. Saya selalu mengingatkan, perbaiki dulu program dan layanannya. Di sini program dan layanannya itu hanya ada paket A, paket B, program layanan paket C IPS, program layanan paket C IPA, program layanan paket C bahasa. Nih, program layanannya harus dibenerin dulu. Kalau yang belum betul, ini kesempatan untuk memperbaiki ya. Program layanannya diperbaiki, harus seperti ini. Tidak paket A kelas 7, paket B kelas 8, segala macam, endah dah. Ya. Harus diperbaiki dulu program layanan. Kalau sudah yakin, sudah bagus, sudah baik, sudah betul, baru kita membuat program layanan. Bapak Ibu, sebagaimana posisi Dapodik versi 2021 kemarin, nah peserta didiknya kalau yang paket C, ya sekali lagi informasinya ini diinformasikan, Pak, kalau yang paket C yang sudah terisikan nilai UPK-nya otomatis sudah dikeluarkan by system. Kalau yang paket C yang sudah otomatis nilai UPK-nya sudah terinput, maka dia sudah keluar by system. Tetapi bagi yang paket C yang belum ada nilai UPK-nya, itu masih ada masuk ke dalam Dapodik kita di versi 2022 ini. Kalau yang paket B kelas 9 tingkatan
4 kelas 9 itu tidak dikeluarkan. Kenapa? Karena khawatir anak-anaknya nanti akan masuk ke paket C kelas 10. Jadi tinggal mapping saja dari kelas 9 ke kelas 10. Begitupun untuk tingkat 2 kelas 6. Tingkat 2 kelas 6 pun tidak dikeluarkan by system. Tetapi tetap ada di versi 2022 ini. Kenapa? Karena khawatir nanti akan di mapping ke tingkat 3 kelas 7 ya. Sekali lagi informasi yang Bapak Ibu harus pahami, untuk paket C tingkat 6 kelas 12 baik IPA, IPS maupun bahasa yang ada di dalam dapur versi 2021 tidak akan terbaca atau sudah dikeluarkan by system, diluluskan by system apabila sudah mengisi nilai UPK-nya, sudah terisi nilai UPK-nya. Jadi sudah dikeluarkan by system yang paket C tingkat 6 kelas 12 yang sudah terisi nilai UPK-nya sudah dikeluarkan by system. Tetapi kalau masih ada sisa berarti itu dianggap tidak naik atau bisa mengulang lagi di tingkat 6 kelas 12 di tahun ajaran ini. Untuk peserta didik tingkat 4 kelas 9 paket B juga sama tidak dikeluarkan by system karena untuk memudahkan kita dalam mapping ke tingkat 5 paket C kelas 10. Dari tingkat 4 kelas 9 itu tidak dikeluarkan by system karena bisa di mapping langsung ke tingkat 5 kelas 10 paket C baik IPA maupun IPS. Begitupun dengan tingkat 2. Tingkat 2 kelas 6 tidak dikeluarkan by system. Kenapa? Karena anaknya akan kita bisa di mapping langsung dimasukkan ke tingkat 3 kelas 7 ya, ke tingkat 3 kelas 7 paket B. Demikian ya. Langsung kita praktekkan saja. Ini terutama bagi peserta bagi operator PKBM dan SKB yang memiliki peserta didik yang gagal sinkron atau gagal memberikan nilai UPK di semester kemarin ya, di tahun ajaran kemarin. Standarnya sama, tidak berbeda. Ini tinggal klik 2 kali. Ini harus seperti ini, paket A dulu. Kita coba paket A dulu. Tingkat 1. Ini tingkat 1 ini bisa dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Saya namakan seumpamanya di sini Nah, ini untuk tingkat 1. Tingkat 1 ininya tetap sama, harus program dan layanan tidak boleh beda. Yang membedakan itu adalah di sini. Sama ini tingkatannya, tingkatan 1, tingkatan 1, tingkatan 1. Untuk paket A kelas 1, 2 dan 3. Ya, satu tingkatan. Nah, selanjutnya kita buat yang untuk kelas 4. Paket A sama
Oke, sementara saya bikin hanya yang paket A saja dulu. Nanti paket B, lalu paket C sama aja prosesnya ya. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita sudah tahu dulu mapping kelasnya seperti apa. Yang sudah jelas kalau kelas 1 kemarin ada, juga kelas 1 hari ini, berarti tahun kelas 1 peserta didik baru yang bisa diambil. Kalau yang Dapodiknya diambil dari TK dan PAUD melalui SP data di Kemdikbud.go.id atau manajemen Dapodik PKBM ya. Bisa diambil di situ untuk mengisi kelas 1 yang keluar dari PAUD atau TK. Nah, berarti yang kemarin kelas 1 ini harus disimpan di kelas 2. Tinggal klik, lihat kelas 2-nya. Kemarin kelas 1. Kita naikkan ke kelas 2. Tinggal tarik data saja. Udah, mappingnya seperti itu. Close. Nah, yang kelas 2 sekarang berarti yang kelas 2 kemarin berarti hari ini naik ke kelas 3. Kita mapping ke kelas 3. Nih, mapping. Karena di sininya pasti terbaca di kelas berapa kemarinnya. Yang kelas 3 kemarin kita naikkan ke kelas 4. Klik kelas 4 ini. Kelas 4. Nah, karena kemarin saya tidak punya kelas 4, maka ke kelas 5-nya tidak ada yang naik. Saya kemarin belum punya kelas 4. Jadi kelas 5-nya nggak ada. Nah, sekarang yang kelas 5 kemarin berarti kita mapping ke kelas 6. Ini kelas 5 kemarin nih. Kita mapping ke kelas 6. Klik ke kelas 6. Nah, lalu bagaimana yang kelas 6 kemarin sudah ujian? Nah, bagi teman-teman yang sudah kelas 6 kemarinnya sudah ujian dan sudah melanjutkan, contoh di sini saya ada kelas 6 dan sudah mengisi nilai UPK-nya. Ini Januar, Raya Armur Salat, sama Wahyu Hidayat. Ini kemarin sudah diisi nilai UPK-nya dan sudah lulus. Januar ini sekarang masuk ke SMP formal, berarti tinggal dikeluarkan oleh kita. Kenapa? Untuk ditarik oleh pihak SMP-nya. Raya Armur Salat juga sama, sudah ditarik, sudah lulus dan sekarang dia masuk ke SMP di Bandung, berarti kita keluarkan dari Dapodik kita. Nah, yang belumnya boleh itu kalau dia melanjutkan ke PKBM. Nah, kita bikin sekarang yang paket P-nya. Ini untuk yang normal dulu yang sudah mengisi nilai UPK ya. Kita bikin paket P kelas 7. Paket P kelas 7. Nah, anggota rombel paket P kelas 7 itu bisa diambil dari paket A kelas 6. Ini yang kelas 6 nih. Selain dari tadi Januar, ada 3 orang. Ini taikin ke sini. Kalau memang dia melanjutkan di PKBM Masagi. Kalau tidak, ya kita keluarkan. Melanjutkannya di luar berarti keluarkan dari Dapodik kita. Ini kalau dia masuk ke PKBM Masagi. Nah, ini Januar Saputra masuk ke SMP Depok, Raya Armur Salat masuk ke SMP di Bandung, Wahyu Hidayat masuk ke PKBM Masagi. Berarti ditarik lagi. Ini yang kelas 6. Kenapa di sini ada kelas 7? Padahal ini kelas 7 juga. Ini kenapa masih ada terbaca? Untuk kelas 7 itu masih terbaca di kelas 7 karena khawatir nanti anaknya nggak naik, jadi tidak perlu mapping lagi, tinggal mindahin. Bisa kelas 7 ini naik ke kelas 8, bisa kelas 7 ini tetap di kelas 7
Itu. Kalau anaknya nggak naik, nggak ikut ujian, nggak ikut ulangan semua modul, dan dianggap dipandang tidak naik oleh kita, berarti ditetapkan di kelas 7. Tapi kalau dia naik, tinggal di mapping ke kelas 8. Seperti itu Bapak Ibu. Itu bagi yang memang normal, sudah melakukan sinkronisasi nilai UPK, itu bisa seperti itu. Bisa di mapping ke kelas atasnya, atau dikeluarkan karena dia melanjutkan di sekolah lain. Nah, bagaimana sekarang bagi teman-teman yang kemarin tidak berhasil melakukan sinkronisasi nilai UPK? Untuk yang kelas 6 ini seumpamanya tidak berhasil mengisi nilai UPK-nya. Anaknya jangan dikeluarkan dulu. Anaknya tidak boleh dikeluarkan. Kita buatkan di sini kelas tambahan untuk memudahkan ya. Untuk memudahkan kita buatkan kelas tambahan. Di sini kita buat kelas 6 lagi. Di sini standar sama. Nah, di sininya kasih tanda supaya tidak tertukar kelasnya. Dikasih tanda kelas 6 2021, atau yang belum sinkron UPK, atau apa saja namanya deh, yang biar gampang ya, biar gampang. Nanti kalau sudah diisi nilai UPK-nya maksimal tanggal 15 Agustus baru dikeluarkan atau di mapping ke kelas lain. Sebelum tanggal 15 Agustus kita buatkan dulu kelas khusus untuk memudahkan mengidentifikasi. Nah, kita buatkan dulu kelas khusus. Contoh di sini, karena ini kelas khusus, kita kasih nama ininya langsung kepala sekolah aja. Kenapa? Karena anaknya tidak boleh dikeluarkan dulu dari kelas, dari Dapodik. Nanti kalau dikeluarkan dari Dapodik, dia tidak punya nilai UPK ya. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman operator PKBM atau SKB yang gagal melakukan sinkron memberikan nilai UPK atau belum sempat memberikan nilai UPK, diberi kesempatan oleh Direktorat PMRK sampai tanggal 15 Agustus tahun 2021. Anaknya nanti akan ada pet lain, informasinya akan ada pet lain untuk pengisian nilai UPK yang tertinggal tadi. Nah, anaknya tidak dikeluarkan dulu, tapi dibuatkan dulu, tidak di mapping dulu, tidak dikeluarkan dulu, dan tidak terganggu dari anak-anak lain. Dibuatkan saja satu rombongan belajar dengan contoh seperti ini. Saya memberi namanya 2021. Berarti paket A 2021 ini paket A yang belum di entry nilai UPK-nya di Dapodik kemarin dan tidak sempat sinkron. Nah, lalu anggota rombongannya masukkan di sini khusus yang kelas itu. Contoh seumpamanya ini tadi, tinggal masukkan ke sini. Ini contohnya seumpamanya Januar Saputra Raya Amur Salap ini tidak sempat diberikan nilai UPK di semester kemarin. Begitupun sama di paket P dan paket C. Jadi bikin kelas 12 atau tingkat 4, kelas 9 paket B yang belum diberi nilai UPK, atau di sininya aja langsung dikasih namanya. Di sini paket A belum sinkron UPK, itu lebih gampang. Seperti itu Bapak Ibu. Contoh kita yang paket C. Paket C kelas 12 IPS. Saya langsung kasih contoh saja. Nah, kalau ini adalah paket C yang naik dari kelas 11 kita mapping ke kelas 12. Nih contoh ya. Contoh. Ini paket C yang kelas 11. Kita naikkan ke kelas 12. Ini paket C yang naik dari kelas 11 ke kelas 12. Nah, bagi teman-teman yang paket C kelas 12-nya kemarin belum berhasil
melakukan sinkronisasi dengan nilai UPK-nya, anak-anaknya pasti terbaca di sini. Jangan dikeluarkan, kita buat kelas. Umpamanya kita kasih nama IPS 12 belum sinkron nilai UPK. Seperti itu saja, biar gampang. Gurunya bedakan, biar memudahkan. Nah, ini belum sinkron. Belum sinkron nilai UPK. Nah, ini dikasih kesempatan sampai tanggal 15 Agustus. Masukin anggotanya ke sini, anggota belajar, anggota rombolnya. Yang kelas 12 tadi, yang gagal tadi, ya. Contoh ini saya ada ya, karena dia tidak ikut ya. Ini bukan karena tidak ini, tapi karena dia tidak ikut. Tinggal tarik aja ke sini. Seperti itu. Itu yang paket C. Yang paket B juga sama, seperti itu. Paket B, saya contohkan yang paket B. Paket B tingkat 4. Ini paket B yang normal. Kalau yang paket B ini berarti adalah paket B anak yang naik dari kelas 8 ke kelas 9. Kita pindahin. Anak yang paket B naik dari kelas 8 ke kelas 9. Anak kelas 8 yang naik ke kelas 9. Nah, ini kelas 9, seumpamanya Bapak Ibu kelas 9-nya juga sama gagal kemarin sinkron nilai UPK. Kita buatkan lagi satu kelas. Tidak boleh dikeluarkan dulu anaknya. Tidak boleh di mapping ke kelas akhir dulu. Tidak boleh dikeluarkan dulu. Tidak boleh dinaikkan ke paket C kelas 10 ya, maaf. Bukan tidak dinaikkan di mapping ke kelas 10, juga tidak dikeluarkan dulu walaupun dia sudah masuk ke jenjang SMA di luar, di formal. Kita buat dulu kelasnya. Kita buatkan kelasnya. Untuk nanti sampai tanggal 15 Agustus pemberian nilai UPK. Nah, di sininya kasih tanda PB 9 gagal belum sinkron UPK. Mana? Nah, yang ini belum sinkron nilai UPK. Kita masukkan. Ini seumpamanya belum berhasil untuk menginput nilai UPK-nya, kita tinggal pindahkan ke kelas ini. Ini sama umpama oke, berhasil. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tinggal dinamakan saja di sini paket B kelas 9 belum sinkron UPK. Paket C kelas 12 belum sinkron UPK. Paket A kelas 6 belum sinkron UPK. Tinggal dikasih seperti itu saja. Kenapa? Karena nanti juga akan terbaca. Jadi tidak perlu khawatir, tidak akan ada yang termanipulasi, tidak akan bisa manipulasi. Kalau yang dinilai UPK itu pasti sudah difilter peserta didiknya, yang baik UPK itu adalah peserta didik yang tersinkron 30 Desember 2020 atau peserta didik yang terbaca di semester ganjil tahun kemarin. Jadi tidak akan ada yang nambah, tidak akan bisa ada yang nambah atau mengurangi, tidak bisa. Pasti akan terbaca nilai UPK karena di dalam sistem dapdiknya sudah terfilter seperti itu. Itu solusinya ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk yang kelas 1 kemarin di paket A, hari ini naikkan mapping ke kelas 2, yang kelas 2 kemarin di UPK di paket A naikkan ke kelas 3 dan selanjutnya.
Bagi anak didik peserta didik yang kelas 6, ya, yang kelas 6, kalau yang sudah nilai UPK-nya sudah terinput, sudah ada terbaca di manajemen dinas, Bapak Ibu bisa di mapping langsung ke kelas 7 atau dikeluarkan karena dia melanjutkan ke pendidikan formal, ke SMP. Nah, begitupun dengan kelas 7, di mapping yang kelas 7 ke kelas 8, 8 ke kelas 9. Bagi paket B kelas 9-nya yang sudah mengisi nilai UPK-nya berhasil, terbaca di manajemen dinas, Bapak Ibu, kalau yang melanjutkan ke paket C tinggal mapping ke kelas 10, atau yang melanjutkan keluar Bapak Ibu luluskan. Nah, bagi yang kelas 12, otomatis kalau yang sudah diisi nilai UPK-nya akan terkeluarkan by system. Baik, seperti itu penjelasannya. Jangan lupa Bapak Ibu, kesempatan untuk nilai UPK tadi sebagaimana ada di pengumuman, ya. Maksimal nanti akan kita masih diberi kesempatan sampai tanggal 15 Agustus tahun 2021. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam satu data. Salam semangat selalu, salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.